Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang pendugaan satu parameter. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik pendugaan parameter untuk satu proporsi, satu rata-rata, dan satu ragam. Nah, kita lihat ya, ini populasi. Ya, ini contoh atau bagian dari populasi. Kalau contoh kita ukur, maka ukurannya disebut dengan statistik. Statistik ini digunakan untuk menduga parameter. Parameter itu adalah ukuran populasi. Berarti contoh ini kita ambil supaya kita bisa menduga populasinya. Statistik itu penduga bagi parameter. Apa saja statistik yang dapat kita gunakan untuk menduga parameter? Biasanya itu proporsi, contoh, kemudian rata-rata, contoh, dan ragam contoh. Tiga ini yang sangat umum digunakan untuk menduga parameter. Ketiga statistik tadi ya disebut dengan penduga tak bias, masing-masing bagi proporsi untuk P-topi ya. Kemudian X bar ini merupakan penduga tak bias bagi mu, dan S kuadrat merupakan penduga tak bias bagi sigma kuadrat. Apa itu pendugaan parameter? Pendugaan parameter itu adalah pengukuran contoh untuk menduga ukuran populasi sesungguhnya. Ya, ada dua teknik. Ya, yang pertama adalah pendugaan titik atau point estimate, dan yang kedua adalah pendugaan selang. Ya, atau selang kepercayaan, atau istilahnya confidence interval. Misal saya punya populasi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia, ini kurang lebih ada 7 juta mahasiswa ya. Kemudian saya ukur ya, maaf. Kemudian saya ukur proporsi mahasiswa yang hafal rumus interpolasi ini misalkan ya. Kemudian kita ambil contoh ya, dari populasi yang ada ini kita ambil contoh, yaitu 1.000 mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia dengan metode simple random sampling. Kita ukur ya, dari 1.000 ini kita ukur berapa proporsinya yang hafal rumus interpolasi. Sehingga kita dapatkan statistiknya itu adalah 8,3% mahasiswa yang tahu atau menjawab dengan benar. Berarti 8,3% mahasiswa yang hafal rumus interpolasi dari 1.000 mahasiswa yang kita ambil sebagai contoh atau sampel. Berarti P-topi atau proporsi dugaannya itu adalah 0,083. Nah, ini digunakan untuk menduga kira-kira proporsi populasinya seperti apa. Nah, berarti dengan data ini, dengan nilai ini, karena statistik merupakan penduga parameter, P-topi merupakan penduga tak bias bagi proporsi sesungguhnya, maka kita bisa nyatakan bahwa kira-kira proporsi populasi itu kurang lebih 0,083 plus minus 0,083. Berapa plusnya, berapa minusnya gitu loh. P ini 0,083, P ini akan berada antara 0,083 kurang E ya sampai dengan 0,083 plus E. E ini disebut dengan margin of error atau sampling error atau galat penarikan contoh. Ya, yang itu maksudnya perbedaan atau galat yang terjadi antara statistik dan parameternya karena proses penarikan contoh atau sampling. Ini adalah galat yang alamiah ya, yang terjadi karena proses penarikan contoh atau sampling. Nah, kita lihat bahwa ini disebut dengan penduga titik, sedangkan yang di bawah ini disebut dengan selang kepercayaan atau confidence interval, yang menunjukkan kira-kira di mana populasi sesungguhnya berada. Nah, ini adalah selang kepercayaan. Berarti ini namanya selang ya, atau interval. Berarti kita bisa percaya pada tingkat tertentu bahwa proporsi populasi
atau proporsi sesungguhnya akan berada antara 0,083 kurang E sampai dengan 0,083 plus E. Kepercayaan yang dimaksud itu disebut dengan tingkat kepercayaan atau derajat kepercayaan atau koefisien kepercayaan. Nilainya antara 0 sampai dengan 1, umumnya dalam persen. Ya, jadi 0% sampai dengan 100% antara ini nilainya. Ya, kita lihat. Tingkat kepercayaan 90% itu apa artinya? Artinya adalah dalam 10 sampel yang kita ambil dan kita hitung, ya, dan kita tentukan selang kepercayaannya, maka akan ada 9 sampel yang memuat proporsi sesungguhnya atau P, dan satu sampel yang tidak memuat proporsi sesungguhnya. Baik, kita lihat. Anggap misalkan kita tahu ya bahwa proporsi sesungguhnya atau proporsi populasi itu adalah 0,7. Kalau kita buat tingkat kepercayaan 90%, dalam 10 selang kepercayaan yang kita dapatkan dari sampel, akan ada satu selang kepercayaan yang tidak memuat atau tidak mengandung parameter proporsi ya, nilai sesungguhnya. Ini adalah selangnya, selang kepercayaan. Ya, ini semuanya memuat 0,7 ya. Ya, memuat 0,7 ya, tapi ada satu yang tidak memuat ya, tidak memuat proporsi sesungguhnya ya. Jadi makin tinggi tingkat kepercayaan, maka akan semakin banyak kalau kita ambil sampel selang yang dibentuk itu yang memuat parameter atau nilai sesungguhnya. Baik ya. Nah, ada tingkat kepercayaan atau confidence level ya, ini nilai 0,1. Nah, ada padanannya. Karena peluang itu sama dengan 1, maka untuk tingkat kepercayaan tertentu akan ada padanannya. Padanannya itu disebut dengan tingkat nyata atau significance level. Simbolnya adalah alfa. Alfa sama dengan 1 dikurangi dengan tingkat kepercayaan. Berarti kalau tingkat kepercayaannya 90%, maka alfanya adalah sama dengan 10%. Kalau alfanya 5%, berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%. Baik, nah sekarang kita masuk ke selang kepercayaan satu proporsi. Ya, rumusnya seperti ini. Ya, P ini lebih besar dari P topi kurang E dan lebih kecil dari P topi plus E. Dengan E sama dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan akar P topi, Q topi dibagi dengan N, di mana Z adalah nilai Z hitung, alfa adalah taraf nyata, dan P topi adalah proporsi berhasil dalam contoh acak N, dan Q topi sama dengan 1 minus P topi. Ya, syaratnya yang pertama adalah pengambilan contoh itu harus menggunakan simple random sampling. Ya, kemudian sebarannya ini harus sebaran binomial, dan yang ketiga, sekurang-kurangnya terdapat 5 sukses dan 5 gagal dalam kasus yang akan dicari selang kepercayaannya. Kita langsung ya ke teladan. Dari suatu contoh acak 500 orang mahasiswa suatu perguruan tinggi, diperoleh informasi bahwa 160 orang berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentukanlah selang kepercayaan 95% bagi proporsi sesungguhnya mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi tersebut. Baik, terjawab. Ya, diketahui ini N-nya ya, 500, kemudian P topi atau P duganya adalah 160 dibagi dengan 500, berarti 0,32. Q-nya sama dengan 1 minus P, duga sama dengan 0,68, dan alfa-nya adalah 5%, sehingga alfa per 2-nya adalah 0,025. Ya. Kemudian, kita lihat ya, Z alfa per 2 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari Z. Ya. Silahkan Anda lihat, ini cara menentukan nilai Z ya, Z value di video sebelumnya.
Nah, berarti kita temukan Z-nya sama dengan 1,96. Ya, kita masukkan ke rumusnya. Ya, E atau margin of error sama dengan Z alfa per 2 kalikan akar P duga, Q duga dibagi dengan N. Ya. Kita masukkan angka-angkanya di sini. Kita dapatkan 0,04 E-nya. Ya, sehingga selang kepercayaan itu adalah P duga kurang E dan P duga plus E. Berarti P ini akan terletak di antara 0,28 sampai dengan 0,36. Baik, berikutnya adalah selang kepercayaan satu rata-rata dengan simpangan baku diketahui. Rumusnya seperti ini. Jadi, mu akan terletak antara X bar kurang E sampai dengan X bar plus E. Dengan E itu sama dengan Z alfa per 2 dikalikan dengan sigma per akar N. Ya, Z ini nilai Z hitung, kemudian alfa taraf nyata, sigma itu adalah simpangan baku, dan N itu adalah jumlah contoh. Syaratnya adalah pengambilan contoh harus menggunakan simple random sampling, dan simpangan bakunya harus diketahui. Yang ketiga, populasi menyebar normal atau N-nya lebih besar dari 30. Ini boleh salah satu ya. Rata-rata pendapatan per bulan dari contoh acak 100 kepala keluarga di Provinsi Alam Indah adalah 5 juta rupiah. Jika diperoleh informasi bahwa simpangan baku bagi rata-rata pendapatan warga Provinsi Alam Indah adalah 1 juta rupiah, tentukanlah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata pendapatan sesungguhnya bagi warga Provinsi Alam Indah. N-nya 100 ini ya. Contoh acaknya 100, kemudian X barnya sama dengan 5 juta, ini dia. Kemudian simpangan bakunya ini adalah 1 juta rupiah, ini 1 juta. Kemudian alfanya itu adalah ini 1 kurang 0,95, berarti 0,05, sehingga alfa per 2 sama dengan 0,025. Baik, ini Z alfa per 2 sama dengan 1,96 Z-nya ya. Nah, kita masukkan ke sini, E sama dengan Z alfa per 2 kali sigma per akar N. 1,96 kali 1 juta dibagi dengan akar 100 sama dengan 0,196 juta. Kita masukkan ke rumus ini, berarti selang kepercayaannya adalah terletak antara X bar minus E sampai dengan X bar plus E. Ya, berarti mu ini terletak antara 4,804 juta rupiah sampai dengan 5,196 juta rupiah. Ya, ini adalah selang kepercayaan bagi mu, bagi rata-rata. Kemudian selang kepercayaan satu rata-rata jika simpangan baku tidak diketahui. Ya, ini rumusnya. Mu lebih besar dari X bar kurang E dan lebih kecil dari X bar plus E, dengan E sama dengan T alfa per 2 dikalikan S per akar N. T ini adalah nilai T hitung, alfa taraf nyata, S adalah simpangan baku contoh, dan N adalah jumlah contoh. Syaratnya ini adalah pengambilan contoh harus menggunakan simple random sampling. Kemudian simpangan bakunya tidak diketahui. Yang terakhir, populasi menyebar normal atau N-nya lebih besar dari 30. Ya, ini boleh salah satu ya. Nomor 3 ini syaratnya. Baik, ini teladannya. Rata-rata nilai ujian kemampuan berhitung dari contoh acak yang menyebar normal, 25 calon mahasiswa perguruan tinggi adalah 80 dengan skor maksimalnya 100 dengan simpangan baku 5. Tentukanlah selang kepercayaan 90% bagi rata-rata nilai sesungguhnya bagi calon mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Ya, kita lihat N-nya 25 ya, ini contoh acaknya 25. Kemudian X barnya adalah 80 ini. Ya, S-nya adalah 5 ini. Kemudian alfa-nya adalah 10% ya dari 1 kurang ini selang kepercayaan. Berarti kita dapatkan alfa per 2-nya adalah 0,05. Kemudian DB ya atau DF, derajat bebas atau degree of freedom, sama dengan N kurang 1.
berarti 25 kurang 1. Ya, silahkan Anda lihat pembahasan terkait derajat bebas ya di video sebelumnya. Kita punya T alfa per 2 dengan V atau DB atau DF sama dengan 24. Nah, ini sama dengan peluang T lebih besar dari T sama dengan 0,05. Nah, ini adalah sebaran T student ya. Silakan lihat video sebelumnya untuk melihat pembahasan terkait dengan sebaran T student. Nah, ini T-nya kita dapatkan sama dengan 1,71. Kita masukkan ke rumusnya. E-nya adalah T alfa per 2 dikalikan S per akar N ya. Ini sama dengan 1,71 kalikan 5 per akar 5 sama dengan 1,71. Ya, sehingga selang kepercayaannya adalah mu itu terletak antara X bar kurang E sama dengan X bar plus E. Berarti mu ini terletak antara 78,29 sampai dengan 81,71. Ini adalah selang kepercayaan bagi nilai rata-rata. Kemudian selang kepercayaan satu ragam atau satu simpangan baku ya. Ini rumusnya. Kalau ragam rumusnya ini jadi sigma kuadrat itu terletak antara n-1 dikalikan S kuadrat dibagi dengan chi kuadrat R ya. Yang sebelah kanannya ini lebih kecil dari n-1 kali S kuadrat dibagi dengan chi kuadrat L, di mana chi kuadrat L adalah nilai chi kuadrat sebelah kiri kurva, chi kuadrat R itu adalah nilai chi kuadrat sebelah kanan kurva, dengan S itu adalah simpangan baku contoh, ya berarti S kuadrat adalah ragam contoh, dan N itu adalah jumlah contoh. Untuk simpangan baku, kita cukup akarkan semua ya, kita akarkan semua. Ya, syaratnya adalah pengambilan contoh harus menggunakan simple random sampling. Dan yang kedua, populasinya harus menyebar normal. Jadi ini syarat untuk kita dapat melakukan pengolahan menggunakan rumus ini. Baik, ini teladannya. Seorang peneliti melakukan pengukuran terhadap berat contoh acak 25 ekor tikus yang diberi suplemen vitamin jenis baru. Simpangan baku berat contoh acak tersebut adalah 10 gram. Jika diketahui bahwa contoh acak tersebut menyebar normal, tentukanlah selang kepercayaan 90% bagi simpangan baku berat sesungguhnya untuk tikus tersebut. Ya, diketahui, kita lihat N-nya ini 25 ya, 25, kemudian simpangan baku, ini S-nya sama dengan 10, ini, kemudian alfa-nya adalah 10%, ya ini 1 kurang 0,9, ya berarti alfa per 2-nya adalah 0,05. Dengan derajat bebas atau degree of freedom sama dengan N kurang 1, ya berarti 24. Ya, kemudian chi kuadrat R itu sama dengan peluang chi kuadrat lebih besar daripada chi kuadrat sama dengan 0,05. Ini kita bisa lihat di tabel ya. Ini berarti hasilnya adalah 36,41. Ini berarti yang di sebelah kanan ya, ekor sebelah kanan. Nah, kemudian chi kuadrat L atau nilai chi kuadrat untuk yang di sebelah kiri kurva atau ekor yang sebelah kiri, berarti peluang chi kuadrat lebih kecil daripada chi kuadrat sama dengan 0,05. Ya, ini kita dapatkan chi kuadrat L ini sama dengan 13,85. Ya, kita masukkan, berarti sigma ini lebih besar daripada akar n-1 kali S kuadrat per chi kuadrat R. Ya, kemudian lebih kecil dari akar dari n-1 kali S kuadrat per chi kuadrat L. Ya, kita masukkan semua angkanya ke sini, kita dapatkan berarti ini adalah selang kepercayaan bagi simpangan baku, yaitu antara 8,119 sampai dengan 13,164. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Ciao.